Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat petani di mana saja berada, jumpa lagi dengan channel Petani Gesit, yang mana yang membahas tips dan tutorial tanaman sayur mayur dan konten-konten yang menarik lainnya yang wajib Anda tonton. Sobat-sobat petani di mana saja berada, sebelum lanjut, Petani Gesit ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah subscribe dan komen pada channel Petani Gesit. Dan yang subscribe dan komen Petani Gesit ucapkan banyak-banyak terima kasih dan doain mudah-mudahan sukses selalu, panjang umur, banyak rezeki. Yang lagi sakit doain mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang banyak utang mudah-mudahan cepat-cepat kebayar utang. Yang punya kesulitan apapun mudah-mudahan cepat kelar kesulitannya, tidak ada kesulitan lagi dalam kehidupan ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sobat-sobat petani di mana saja berada, sebelum lanjut Petani Gesit informasikan untuk sore hari ini di daerah saya hujan rintik-rintik ya. Dari kemarin baru sekarang, kemudian kemarin panas banget ya poa, dan sekarang hujan rintik-rintik ya. Sobat-sobat petani di mana saja berada, Petani Gesit mohon maaf kemarin berapa hari tidak hadir dalam konten saya, soalnya saya kurang begitu sehat ya, makanya saya baru kali ini kita konten lagi ya. Oke, yang setia yang menonton Petani Gesit ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, sobat-sobat petani Gesit, sebelum membahas yang lainnya, sekarang saya lagi ini ya, lagi berteduh ya sobat-sobat petani, soalnya hujan nih ya, kita mengupload ke sana hujan ya. Oke sobat-sobat petani, ini wortel yang kemarin tumpang sari ya sama sosin itu ya sobat-sobat petani, saya informasikan tinggal ngebersihin gubahnya dan lagi carangin, tapi saya nggak kesan soalnya hujan ya. Ini penampakannya ya, tinggal dibersihin lagi itunya ya, rumput-rumputnya atau gulmanya yang baru tumbuh di bedengan wortel ya. Ini kondisinya ya. Yang ini yang kemarin ada wortel yang ada sawi hijaunya tuh, sekarang udah dipanen, tinggal yang di itunya ya. Cuman harganya melenoy ya, harganya di angka 1000 atau 800 saat ini ya. Oke sobat-sobat petani, itu untuk info harga sawi hijau ya dari kebunnya ya. Susah untuk lakunya, dan pokcoy juga di angka 1500 ini. Dan ini pokcoy dan bawang daun tumpang sari ya. Ini penampakannya begini nih, seminggu lagi kita bisa panen pokcoynya ya, hingga bawangnya. Dan ini ada bibit tomat sedikit, saya tanamin aja satu bedeng, lumayan nih buat ke dapur ya. Oke, itu untuk informasi tumpang sari, wortel dan sosin yang kemarin ya, yang kemarin saya upload. Sekarang baru gini, nanti saya upload lagi untuk bawang, mungkin besok hari ya insya Allah saya upload lagi ya untuk tanaman bawang yang lainnya ya. Oke, dan untuk info harga bawang lumayan bisa stabil saya di angka 9.000, cuman bawangnya susah bagus di daerah saya ya. Nggak tahu ya, mungkin kalau mahal agak sedikit susah untuk di pengurusannya ya, itu telaten ya, telaten, dan harus banyak obatnya, harus banyak modalnya kalau lagi susah ya. Tapi kalau gampang pengurusannya kadang-kadang ya sedikit untuk pengobatannya ya, tergantung hama penyakit yang ada di tanaman bawang itu sendiri ya sobat-sobat petani. Kalau kita ada rezeki paling juga 3 kali 4 kali untuk bawang bagus, cepat kalah, cepat kepanen kalau nggak ada penyakit ya. Kalau biasanya kalau mau mahal ya susah, begitu susah ya, ada yang mati, yang susah tinggi, penyakit
habis sembuh penyakit ini, ada lagi ini, kadang-kadang gitu kalau lagi yang mahal ya. Makanya kita harus benar-benar untuk modalnya stabil ya untuk bawang ya. Jadi per kotak ini gede tuh modal bawang tuh, per 200 meter tuh hampir 5 juta untuk saat ini ya. Per 300 meter 5 juta dengan bibit untuk bawang ya. Jadi untuk bawang gede untuk modal ini, modalnya ya buat tani, obatnya ya, belum pupuknya, pupuk kandangnya kan harus banyak kalau bawang ya sobat-sobat petani. Jadi kan untuk 1000 kalau 1 ton ada 4 juta ya kalau untuk 1 ton. Kalau harga 9.000 mungkin ada 4 juta lah kita bersih ongkos panen ya. Itu untuk informasi bawang. Ini pada pulang tuh, ini juga tuh hujan kayaknya mungkin. Oke, kita nunggu reda dulu ya. Soalnya masih ada turun dikit-dikit hujannya. Saya baru sembuh, ini saya baru lihat ke kebun ini ya untuk saat ini. Mungkin besok lah ya kita ngatur bawang, tanaman bawang lagi. Oke sobat-sobat petani, yang belum subscribe silahkan subscribe lagi, subscribe untuk kemajuan channel Petani Gesit. Air juga gede tuh kalau ada hujan ya. Kalau nggak ada hujan air nggak ada di sini. Ada hujan baru ada. Kalau setiap hari ada air gini kita bisa pakai mesin ya supaya nggak capek untuk penyiraman. Tapi kadang-kadang kalau musim hujan, musim malodok, musim panas nggak ada air. Jadi di sini untuk airnya diatur ya. Malam blok anu, pagi blok ini ya, begitu. Kalau diatur nggak kebagian semuanya untuk penyiramannya, jadi rebutan gitu ya. Itu untuk informasi untuk penyiramannya, kenapa nggak dikincir, kenapa nggak disiram pakai mesin. Itu yang komennya untuk ininya, untuk itunya ya. Jadi kalau di saya musim hujan gede air, kadang-kadang limpas ke situ ya. Tapi kalau musim kemarau kadang-kadang nggak ada air gitu, rebutan di per jam itu orang 2 jam 3 jam sehari itu 5 jam, paling lama 5 jam. Kayaknya ya udah 5 jam berapa aja dapatnya gitu. Untuk di daerah saya ya. Oh itulah informasi untuk pengairan, untuk penyiraman ya. Oke sobat-sobat petani dimana saja berada, untuk info harga wortel sekarang cuma di 1.700. Soalnya kita banyak saingan untuk harga wortel ya. Soalnya ada wortel beras tagi, jadi kita kalah sama beras tagi untuk perlakuannya. Soalnya beras tagi bagus ya untuk wortelnya kelihatannya, tapi untuk informasi itu pakai zat pengawet ya. Soalnya seminggu tuh nggak busuk. Kalau di sini murni ya untuk wortel daerah ya, nggak pakai pengawet, nggak apa-apa ya. Cuman ya gitu, kalau 3 hari udah pada busuk gitu. Mungkin kalah dari wajah ya, untuk rasa untuk dimakan kayaknya saya pilih wortel daerah gitu ya untuk makan. Soalnya kalau beras lagi seminggu nggak busuk gitu ya. Saya juga nggak tahu ya, ada curiga bagai bahan pengawet kayaknya gitu. Untuk wortel daerah murni ya, walaupun kelihatan yang nggak glowing untuk wortel daerah, tapi daerah murni ya. Kadang-kadang diobat, kadang-kadang enggak. Untuk wortel daerah murni ya. Kayaknya untuk wortel daerah semi organik ya. Makanya wortelnya nggak begitu. Kadang-kadang kalau musim kemarau baru bagus wortel daerah ya. Kalau musim hujan ya pada kecil. Tapi untuk kesehatan kayaknya saya sendiri ya gitu.
tapi bukan menjelekkan beras lagi atau menggugurkan saya, tapi saya ini aja fair aja ya, ini wortel daerah yang saya pilih ya. Kalau saya juga makan kalau lagi di ini wortel daerah ya, kalau saya lagi di rumah saya gitu. Di Bandung kan saya nggak jauh ya, kita kalau ke sini kita mungkin dari pasar beli kalau beli sayuran. Jadi saya suka beli wortelnya wortel daerah, dan untuk rasa antara wortel daerah lebih enak ya. Kalau untuk rasa ya agak sedikit manis ya. Sebenarnya kadang-kadang kalau kalau bekas bawang kadang-kadang nggak dipupuk. Wortel daerah kayak gini udah aja gitu, makanya dibilangin semi organik gitu. Kalau musim kemarau baru kita pupuk ya, sedikit, paling juga sedikit 3 kilo segini wortel. Jadi untuk kimiainya mungkin sedikit lah untuk wortel daerah. Ini rasa kadang-kadang untuk pembentukan ya, kalau kita pembentukan kurangnya kalau wortel kita ya kayak berasa ini bisa juga gitu, tapi untuk harga kan ya stabil kalau di sini ya, di bawah 2000 nggak kita rugi gitu ya. Kalau kita mau bagus gampang aja, kita kasih pupuk kandang aja yang banyak ya, begini 10 karung ditanam di bawah untuk pupuk kandangnya yang banyak ya, bisa juga kayak beras saji gitu ya. Cuman di sini untuk pemodalannya dan untuk harganya ya, untuk harganya jadi nggak ketutup biaya produksi enggak. 5.000 juga walaupun begini kadang-kadang nggak ketutup untuk biaya produksi, cuman kita ada dari sosinnya kayak gini ya. Makanya sering di sini banyak tumpang sari ya. Kenapa kita banyak tumpang sari? Masalahnya itu ya, supaya ada yang beli buat ya kayak gini nih pokcoy yang ini baru ya, yang baru ya, yang wortelnya yang kemarin dengan bawang tuh udah gitu, wortel udah gede ya gitu, buat pupuknya, ada buat beli obatnya gitu. Makanya di sini kebanyakan di daerah saya rajanya tumpang sari ya. Itu informasi untuk pertanian di daerah saya di kaki Gunung Gede, Pangrango, Cipanas, Jawa Barat ya. Tuh sobat-sobat petani, enggak kayak dulu ya. Kalau wortel dulu kan nyampe 7.000, 11.000. Sekarang juga paling tinggi kalau daerah 7.000, udah 7.000 ke bawah lagi untuk harganya ya. Kalau dulu waktu belum ada beras tagi, di sini center wortel buat sobat petani ya. Bisa dijagoin kalau musim kemarau, kita nanam wortel, wah jago gitu. Kadang-kadang beli rumah, beli mobil, beli tanah itu ladang wortel dulu. Kalau sekarang untuk petani wortel lagi agak bersedih soalnya untuk harganya ya. Untuk harganya selalu di bawah 10.000 ya. Itu untuk informasi dan kondisi untuk harga dan untuk penanaman gitu ya, dan untuk kualitas ya. Kalau kualitas daerah Cipanas saya rasa saya sendiri bukannya saya orang sini atau gimana, saya fair saja untuk rasa dan kalah ya. Di Jawa Barat untuk rasa kalah ya. Walaupun jelek untuk kelihatannya di daerah Cipanas itu rasa kalah ya sama untuk rasa ya. Agak sedikit gurih kalau bawang juga, kalau bawang coba aja kalau bawang Cipanas di pasar, lihat aja bawang Cipanas dan dengan bawang daun Bandung atau seledri Cipanas dengan seledri Bandung, emang itu bagus ya. Tapi untuk rasa saya kalah sama ini kalau dirasa. Kalau saya suka banding-bandingin kalau dimakan ya. Itu apalagi wortel ya. Nggak tahu ya, mungkin kondisi tempat kayaknya ya. Gitu sobat-sobat petani. Oke sobat-sobat petani, itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan ini informasi dari saya bermanfaat buat semuanya, dan
Tak bosan-bosan silahkan subscribe dan komen dan tonton videonya sampai habis untuk mendukung channel saya biar lebih maju. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila kata-kata saya kurang berkenan di hati penonton semuanya. Ini bukan monopoli barang saya, daerah saya, tapi saya cuman perbandingan untuk perbandingan ya. Tapi untuk itu terserah ya, terserah yang mau beli ya. Itu aja dari saya, doain aja mudah-mudahan kedepannya channel saya lebih maju dan lebih mendetail lagi untuk informasi pertanian di daerah saya. Doain aja dari semua penonton dan subscriber semuanya. Dan terima kasih yang telah selalu setia pada channel nonton channel Petani Gesit. Doain mudah-mudahan banyak rezeki hasil semua maksud, dan sukses selalu, sehat selalu, panjang umur. Dan segitu aja dari saya, sobat-sobat petani di mana saja berada. Akhir kata sekarang masih ada rintik-rintik turun hujan, mungkin saya pulang, nggak lanjutin saya job kerja ya untuk saat ini, mungkin ada kita pulang aja. Cuman sekian dari saya, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan, hujan, aduh, hujan. Hujan.